Oi, para pecinta film, selamat datang di Story Cuts. Pada kesempatan kali ini, Story Cuts akan mencoba membahas film Korea berjudul Drive, yang mana mengisahkan seorang wanita karir yang bergelut di bidang konten kreator, hingga dirinya masuk ke dalam 10 orang konten kreator yang sukses di Korea. Namun kesuksesannya itulah yang membuat pribadi dirinya yang dulu lugu serta polos, bahkan sangat ramah, berubah seketika ketika dirinya mencapai titik ketenaran serta kesuksesan. Namun kejadian tragis dialaminya sendiri ketika dirinya tertidur lelap di dalam mobil miliknya dan tiba-tiba terbangun dengan keadaan diikat di dalam bagasi mobil, hingga memberitahu para penontonnya jika dirinya kini tengah diculik. Namun hal itu dianggap hanya sebuah gimmick, bahkan tak ada yang mempercayainya. Tetapi salah satu polisi yakin bahwa YouTuber tersebut tengah diculik. Kala itu dirinya diancam oleh seseorang yang menculiknya untuk melakukan siaran langsung yang bertujuan untuk mengemis gift dari penontonnya dan diberikan kepada si penculik. Akankah wanita tersebut melakukan keinginan si penculik atau justru berhasil selamat dengan memanfaatkan situasinya tersebut? Penasaran dengan kelanjutannya? Kita langsung saja ke kisahnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Han Yuna yang mencoba mengunggah video pertamanya di kanal YouTube meskipun penontonnya bisa dihitung jari. Tetapi Yuna terus mencoba hingga salah satu kontennya yang mengcover sebuah lagu cukup diminati, hingga dirinya pun kini terkenal dan berhasil mencapai kesuksesannya. Bahkan sekarang Yuna kini bekerja sama dengan salah satu CEO sekaligus produser bernama Choi Yoon Suk, membuat beberapa perusahaan mengendorse Yuna. Atas kesuksesannya sekarang, Yuna membeli sebuah mobil yang sama dengan milik almarhum ayahnya. Bahkan kini pengikutnya hampir mencapai 1 juta, tepatnya 700.000 pengikut. Singkatnya, pada saat dalam perjalanan untuk menghadiri acara stasiun TV, Yuna mendapat tawaran kerjasama dari salah satu perusahaan bernama MBS. Bahkan diminta oleh eksekutifnya serta langsung dibayar dengan jumlah 350.000 won saat itu juga. Tetapi Yuna justru malah mempermainkan tawaran tersebut. Dan kini Yuna bersama Yoon Suk telah tiba di sebuah stasiun TV. Di sana Yuna disambut hangat oleh manajer yang mengurus acara tersebut. Manajer itu bercerita kepada Yuna jika acaranya sekarang memiliki sedikit masalah karena jadwal talent yang diundangnya bentrok. Hingga Yuna pun dibawa ke belakang stage, di mana di sana Yuna dimintai tolong oleh manajer tersebut untuk mempromosikan produk kecantikannya. Tak lama dari itu, salah satu pekerja di sana berkata kepada manajer itu jika talent yang diundang ke tempat itu tak bisa datang tepat waktu, membuat manajer tersebut frustasi. Namun hal itu didengar oleh Yuna, hingga Yuna pun menawarkan diri untuk mengisi acaranya dengan satu syarat, yang mana Yuna meminta dibuatkan acaranya sendiri secara eksklusif, serta meminta kepada manajer tersebut untuk menyuruh YouTuber lain meninggalkan acaranya itu. Mendengar persyaratan Yuna, manajer itu terlihat enggan karena tak enak dengan YouTuber lain. Namun Yuna berkata jika bayarannya tersebut akan dibagi dua hingga saling diuntungkan satu sama lain. Mendengar tawaran yang menguntungkannya, manajer itu pun seketika tergiur dan langsung mengiyakan tawaran Yuna. Tak lama berselang, Yuna dihampiri oleh seorang ibu-ibu bernama Park Jung Suk yang memperkenalkan diri jika dirinya adalah seorang detektif kepolisian yang sekaligus penggemar Yuna. Tetapi tujuan Jung Suk menghampiri Yuna tak lain adalah meminta tolong untuk mempromosikan produknya secara gratis dan menyuruh Yuna untuk menganggapnya sebagai amal kebaikan. Namun Yuna terlihat kesal karena merasa dirinya dipaksa, serta Yuna yang kini cukup terkenal enggan melakukan promosi secara gratis karena merasa akan merusak citranya. Namun Jung Suk terus membujuk Yuna serta berkata jika anak Jung Suk pun adalah penggemar berat Yuna. Tetapi Yuna tak menggubris omongan Jung Suk hingga Yuna pun meninggalkan Jung Suk untuk mempromosikan produk si manajer. Pada saat sedang melakukan siaran langsung,
Yoon-suk menyadari jika penontonnya berkurang hingga Yoon-suk pun menyuruh Yuna untuk rehat. Yang mana Yuna pun seketika kaget dengan YouTuber yang baru saja terbit berhasil membuat penonton Yuna tertarik. Yuna pun seketika menghampiri si manajer untuk mempertanyakan kesepakatan mereka. Tetapi si manajer menjawab jika YouTuber baru tersebut akan memberikan semua bayarannya itu kepada si manajer. Mendengar ucapan manajer itu, dengan wajah kesalnya Yuna bertanya-tanya siapa yang telah membawa YouTuber tersebut. Tak lama dari itu, seorang pria, tepatnya seorang direktur eksekutif MBS bernama Jin-soo, menghampiri Yuna serta si manajer. Saat itu, Jin-soo berkata jika YouTuber tersebut dibawa olehnya, sebab pada saat di perjalanan Yuna pernah ditawari kerjasama, tetapi Yuna seolah mempermainkan tawarannya itu. Yuna yang kini sedang berada di kamar mandi mencoba mendiskusikan tawaran Jin-soo atau direktur MBS lewat video call. Yuna berkata jika dirinya akan menerima tawaran direktur Jin-soo. Tetapi direktur Jin-soo itu menjawab jika dirinya telah menemukan orang lain yang bisa menggantikan Yuna. Mendengar jawaban tersebut, Yuna berusaha membujuk direktur Jin-soo hingga akhirnya kesepakatan mereka berlanjut. Yang mana direktur Jin-soo itu mengajak Yuna bertemu di suatu daerah untuk membicarakan kesepakatan mereka secara detail. Mendengar hal itu, Yuna pun menyetujuinya. Kini Yuna berada di dalam mobilnya untuk menunggu direktur Jin-soo. Yuna saat itu melihat ponsel milik Yoon-suk yang tertinggal di mobilnya. Hingga Yuna pun tak sengaja menjatuhkan ponsel tersebut. Tetapi Yuna yang lelah dengan pekerjaannya tak sempat untuk mengambil ponsel hingga dirinya terlelap tidur. Akan tetapi, ketika Yuna terbangun, dirinya seketika terkejut sebab dirinya kini tengah disekap serta diikat. Yuna pun berusaha untuk melepas ikatannya serta berteriak untuk meminta tolong. Tak lama dari itu, sebuah ponsel jadul berdering membuat Yuna kala itu langsung meminta tolong kepada orang yang menelpon tersebut. Sembari mencari-cari barang di tempat tersebut hingga Yuna pun tersadar jika dirinya sekarang berada di dalam bagasi mobil miliknya sendiri dengan mengenali barang yang ditemukannya. Tetapi orang yang menelpon tersebut justru malah mempermainkan Yuna serta berkata jika dirinya lah orang yang telah menyekap serta mengikatnya. Dengan kesalnya, Yuna pun bertanya apa keinginan orang tersebut hingga menculiknya. Tentu saja si penculik menjawab jika dirinya ingin mendapatkan uang dengan nominal 1 juta won. Mendengar keinginan si penculik, Yuna pun langsung mentransfernya demi keselamatan dirinya. Tetapi Yuna hanya bisa mentransfer uang yang tersisa di dalam rekeningnya senilai 350.000 won. Itu pun uang muka dari direktur Jin-soo. Dengan helaan nafas yang terengah-engah, Yuna mendengar jika si penculik menyuruhnya untuk melakukan siaran langsung. Sebab si penculik tahu jika Yuna sering mendapatkan gift dari penontonnya. Yang mana tujuannya adalah untuk membulatkan nominal uang yang diinginkan si penculik. Yang tersisa 650.000 won lagi. Namun si penculik berkata jika Yuna memiliki waktu hingga tengah malam atau hanya diberi waktu 1 jam untuk mengumpulkan sisa uangnya. Dan jika lebih dari waktu yang ditentukan, Yuna akan dibunuhnya. Sambil bersiap-siap untuk melakukan siaran langsungnya, Yuna berusaha menelpon kepolisian untuk memberitahu jika dirinya tengah diculik. Hingga Yuna menyuruh polisi itu untuk melacak lokasi ponsel miliknya. Pada saat siaran langsungnya dimulai, Yuna dengan terang-terangan berkata kepada penontonnya jika dirinya tengah diculik oleh seseorang yang meminta uang kepadanya. Hingga meminta tolong kepada para penontonnya untuk membantu dirinya. Tetapi para penontonnya itu tak mempercayai Yuna hingga menganggap itu adalah gimmick semata untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Tetapi Yuna terus berusaha meyakinkan penontonnya hingga ada seseorang yang memberinya sebuah gift sambil memberitahu jika di bagasi mobil terdapat kunci darurat. Akhirnya Yuna pun mencari sebuah video tutorial di kanal YouTube. Akan tetapi si penculik cukup pintar sebab kunci darurat mobil tersebut telah dipotongnya. Tak lama berselang ada salah satu penonton yang memberi Yuna gift dengan nilai yang cukup banyak bernama Crusader. Sontak Yuna pun sangat berterima kasih. Tetapi ternyata Crusader adalah orang yang menculik Yuna dengan mengupload foto Yuna yang telah diikatnya. Sontak Yuna pun sangat terkejut melihat hal tersebut.
serta para penonton lain menganggap Yuna melakukan aktingnya dengan sangat baik. Saat itu, Yuna disuruh si penculik atau Crusader untuk memperkenalkan siapa Yuna sebenarnya. Yuna menganggap jika permintaan Crusader adalah memberitahu biodatanya kepada para penonton. Namun bukan hal itu yang diinginkan Crusader, tetapi Crusader ingin mengetahui sisi gelap Yuna sebenarnya. Yang mana kita tahu jika Yuna membranding dirinya sebagai seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi Crusader telah mengetahui fakta sebenarnya hingga berkomentar di siaran tersebut jika Yuna dulu telah meninggalkan ayahnya yang sedang sakit demi berusaha menjadi seorang YouTuber. Bahkan ketika ayahnya meninggal, Yuna justru malah membuat konten hingga meninggalkan ayahnya sendirian. Mengetahui hal itu, kini para pengikut Yuna terus berkomentar negatif kepadanya. Melihat situasi tersebut, Yuna hanya bisa pasrah dengan fakta yang diungkap Crusader sambil berusaha untuk membuka bagasinya itu. Dan akhirnya Yuna berhasil membuka bagasinya itu hingga membuat para penonton terus memberinya gift yang menganggap Yuna melakukan gimmick. Hingga para penontonnya merasa terhibur dengan akting yang disuguhkan Yuna. Di sisi lain, seorang detektif bernama Joe diberitahu jika Yuna telah melaporkan kejadian yang dialaminya hingga meminta kepada pihak kepolisian untuk melacak ponselnya itu. Detektif Joe pun berusaha untuk menemukan lokasi Yuna saat ini sambil melihat siaran langsung Yuna. Saat itu, detektif Joe langsung menghubungi Yuna yang mana Yuna dengan rintihannya memohon agar segera diselamatkan. Mendengar rintihan Yuna, detektif Joe pun berusaha menenangkan Yuna serta meminta Yuna untuk membuka GPS-nya. Kala itu Yuna sangat terkejut sebab lokasi GPS-nya berada di sebuah kota, tepatnya di negara Singapura. Tetapi detektif Joe percaya jika Yuna masih berada di Korea hingga akan berusaha yang terbaik demi menyelamatkan Yuna. Singkatnya, Yuna kini menelpon produsernya yaitu Yoon Suk, di mana Yoon Suk saat itu langsung berkata jika dirinya tak bisa menelpon Yuna sebab ponsel miliknya hilang. Serta Yoon Suk menyuruh Yuna untuk berhenti melakukan siaran langsungnya sebab Yoon Suk percaya jika Yuna melakukan gimmick semata. Tak lama berselang, ponsel jadul si penculik atau Crusader kembali berdering. Di mana saat itu Yuna bertanya-tanya kenapa Crusader melakukan hal tersebut kepadanya, serta apa yang sebenarnya diinginkan Crusader. Mendengar hal itu, Crusader malah menyuruh Yuna untuk menunjukkan dirinya sebenarnya kepada para penonton. Tetapi Yuna yakin jika dirinya akan segera diselamatkan dan hanya tinggal menunggu waktunya saja. Yang mana kini waktu Yuna hanya tinggal 30 menit lagi. Akhirnya Yuna pun kembali melakukan siaran langsungnya. Di sisi lain, Yoon Suk yang sedang mencari petunjuk lewat laptop Yuna melihat sebuah email masuk dari direktur MBS yaitu Jin Soo. Namun entah apa isinya, tetapi scene kembali kepada detektif Joe yang kembali menelpon Yuna serta merasa muak sebab detektif Joe mendapat laporan jika Yuna benar-benar melakukan gimmicknya. Serta malah menuntut Yuna yang telah menipu kepolisian. Mendengar ucapan detektif Joe, Yuna pun kini bergabung ke siaran langsung Yoon Suk yang terlihat memasang wajah yang sangat kecewa. Yoon Suk pun membeberkan yang sebenarnya jika dirinya melihat email dari direktur Jin Soo di mana isi email tersebut adalah sebuah naskah yang mengharuskan Yuna diculik serta semua kejadian yang dialami Yuna ada di naskah tersebut. Membuat Yoon Suk sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Yuna. Dengan perasaan campur aduk, Yuna kini hanya bisa terbaring dengan nasibnya sekarang. Tetapi saat itu juga detektif Jung Suk memberitahu jika dirinya sangat percaya kepada Yuna hingga meminta Yuna untuk terus memberitahu ciri-ciri mobilnya. Sebab dirinya tengah dalam perjalanan untuk menemukan lokasi Yuna. Serta detektif Jung Suk pun ikut masuk ke dalam siaran langsung Yuna.
Namun ternyata detektif Jung-suk dibohongi Crusader sebab mobil yang telah diberhentikan detektif Jung-suk bukanlah mobil milik Yuna. Membuat Yuna kini semakin was-was sebab waktu yang Yuna miliki tinggal sebentar lagi. Pada saat itu juga Yuna kini yakin jika Crusader adalah direktur Jinsu sebab komenan Crusader sama dengan pesan yang pernah diterima Yuna dari direktur Jinsu. Yuna yang kini memberitahu penontonnya jika dirinya akan mengungkap siapa Crusader sebenarnya dibuat kembali terkejut sebab ketika Yuna menelpon direktur Jinsu, sebuah ponsel berdering di dalam sebuah kantong di dekat Yuna. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah direktur Jinsu yang tak sadarkan diri. Mendengar rengekan Yuna di dalam bagasi, Crusader pun kini kembali menyuruh Yuna untuk mengikuti semua keinginannya. Di mana Crusader menyuruh Yuna untuk membuka bajunya di hadapan para penontonnya langsung. Yuna yang terlihat enggan melakukan hal tersebut mau tak mau akan mengikuti keinginan Crusader sebab jika tidak nyawanya lah yang terancam. Bahkan para penonton Yuna kini semakin tertarik serta banyak yang memberi gift sebab tahu jika Yuna akan membuka bajunya. Namun Yuna mencoba memastikan jika dirinya benar-benar diculik dengan cara melukai tangannya sendiri untuk membuat para penontonnya percaya kepadanya. Melihat semua hal yang dilakukan Yuna, kini komentar dari penonton terus berdatangan kembali untuk mendukung serta menyemangati Yuna. Bahkan si manajer pun ikut memberi dukungan dengan cara memberikan gift kepada Yuna dengan nilai yang melebihi para penonton lain. Di sisi lain, Yoon-suk pun percaya hingga bergegas untuk menyelamatkan Yuna. Namun Crusader tak berhenti di sana sebab Crusader menyuruh Yuna untuk membuka video unggahan Yuna dulu yang sedang merayakan ulang tahun. Hingga salah satu komentar muncul dari seseorang bernama Crusader. Bahkan Crusader memberikan gift kepada Yuna serta meminta tolong untuk mendengarkan keinginannya. Tetapi Yuna merasa jika Crusader mengganggunya dengan cara spam komentar di siaran langsungnya itu. Hingga Yuna pun memblokir Crusader. Bahkan Yuna pun sempat mengumpat kepada Crusader. Kini Yuna sadar jika hal yang dilakukannya salah. Hingga dirinya pun kini meminta maaf kepada Crusader. Namun tenggat waktu yang dimiliki Yuna telah lewat hingga Crusader tetap pada rencananya. Saat itu Crusader mengajukan kesepakatan kepada Yuna, di mana Crusader menyuruh Yuna untuk membunuh direktur Jinsu di hadapan para penontonnya. Dan jika Yuna melakukannya, maka Yuna akan terbebas dari ancaman Crusader. Mendengar hal itu, Yuna pun terbesit di dalam hatinya untuk membunuh direktur Jinsu. Namun dirinya kembali sadar hingga tak jadi melakukannya. Di sisi lain, YouTuber yang pernah dibenci Yuna memberikan sebuah dukungan kepada Yuna. Bahkan awak media pun ikut untuk mendukung Yuna. Saat itu, Yoon-suk berhasil menemukan lokasi ponsel miliknya yang tertinggal di mobil Yuna. Hingga Yoon-suk pun memberitahu pihak kepolisian. Sementara Yuna yang kini bingung harus berbuat apa memilih untuk melubangi tangki mobilnya itu. Hingga balik mengancam Crusader. Tak lama dari itu, Detektif Joe memberikan sebuah pesan suara yang berkata jika Detektif Joe kini meminta maaf. Serta Detektif Joe berkata jika dirinya tak menemukan tanda-tanda kriminal. Bahkan Crusader tersebut bernama Oh Young-soo. Terlebih Detektif Joe berkata jika Oh Young-soo telah meninggal setahun yang lalu yang melakukan bundir. Mendengar hal itu, Yuna bertanya-tanya siapa Crusader sebenarnya. Berbarengan dengan mobil Yuna yang jatuh ke dalam danau. Yuna yang kini berhasil keluar dari mobilnya berusaha kabur dari kejaran si penculik. Tetapi Yuna merasa aneh sebab si penculik itu justru malah mengajak Yuna untuk bekerja sama untuk mendapatkan uang lewat siaran langsung Yuna. Tak lama dari itu, Detektif Jung-suk tiba di sana dan langsung menembak si penculik itu. Akhirnya, Yuna pun berhasil diselamatkan oleh Detektif Jung-suk. Namun, Yuna tetap penasaran dengan siapa sosok Crusader sebenarnya, hingga mencoba menelpon balik lewat ponsel jadul yang dibawa Yuna.
Namun saat itu juga Yuna sangat amat terkejut sebab ponsel milik detektif Jung-suk berdering. Membuat Yuna pun bertanya-tanya kenapa detektif Jung-suk melakukan hal itu kepada Yuna. Sebab detektif Jung-suk melihat semuanya, bahkan menjelaskan jika anaknya merasa senang ketika anaknya itu dianggap teman oleh Yuna. Namun begitu menderita ketika Yuna berkata kasar, bahkan menyuruh anak detektif Jung-suk untuk melakukan bundir. Sebab saat itu Yuna yang merayakan ulang tahunnya membeberkan nomor ponsel milik Crusader yang telah menyepam pesan kepada Yuna. Hingga akhirnya ancaman demi ancaman dari penggemar Yuna terus berdatangan kepada Crusader. Membuat Crusader atau anak detektif Jung-suk yang masih remaja tak sanggup menahan beban ancaman yang didapat hingga memutuskan untuk bundir. Detektif Jung-suk pun berkata jika dirinya merencanakan semua yang dialami Yuna tadi hanya ingin dunia tahu bahwa Yuna yang orang lain anggap sebagai seorang YouTuber terkenal serta cantik dan ramah sebenarnya adalah seorang pembunuh. Namun akhirnya Yun-suk bersama detektif Jo serta reng-rengan kepolisian berhasil menemukan Yuna dan menyuruh detektif Jung-suk untuk berhenti. Yuna kini memohon meminta serta menyesali perbuatannya dan mengajak detektif Jung-suk untuk berdamai. Namun detektif Jung-suk yang masih merasakan kehilangan seorang anak serta tak ingin menjadi seorang pembunuh membuatnya dilema hingga dirinya pun memutuskan untuk memilih bundir. Dan kisah pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang telah menontonnya hingga akhir. Dan terima kasih banyak juga yang telah mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Goodbye.